Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, teman-teman sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Denny Wahyudi Kurniawan, di vlog saya. Di vlog ini saya akan membahas berbagai macam isu yang secara akademis yang saya geluti ya, kesehatan masyarakat, ekonomi kesehatan, ataupun kebijakan publik secara umum. Tapi juga saya di sini berbagi perspektif terkait dengan pengalaman berkeluarga atau pengalaman hidup. Kali ini saya akan berbagi perspektif saya terkait dengan bahagia. Setiap orang pasti ingin bahagia ya. Siapapun ya, laki-laki, perempuan, single atau sudah menikah, punya pasangan atau tidak punya pasangan, tua muda, anak-anak ya, semua ingin mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang hidupnya menderita. Dan karena semua orang ingin bahagia, maka tiap orang akan berusaha melakukan apapun untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan persepsi setiap orang terhadap kebahagiaan itu bisa bermacam-macam. Ada yang menganggap bahwa dengan memiliki materi yang banyak, dia akan menjadi orang yang berbahagia. Maka ditentukanlah misalkan harus punya uang sekian puluh juta, sekian ratus juta, miliar, atau bahkan triliun ya. Dan kemudian dia menganggap bahwa dengan memiliki hal-hal seperti itu, dia akan menjadi orang yang bahagia. Atau misalkan dengan kepemilikan barang-barang yang mewah, dengan keluaran terbaru, mobil yang keren, sport, ataupun mobil apapun gitu yang kekinian, motor, atau misalkan rumah yang begitu luas ya. Kemudian dia merasa dengan memiliki hal seperti itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan gitu. Ada juga orang yang melihat bahwa kebahagiaan itu bisa diraih ketika memiliki penampilan yang mengagumkan, misalkan dengan kosmetik gitu ya, ataupun dengan fashion gitu ya. Wah, ya pencarian terhadap kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Kemudian juga kebahagiaan itu bisa kita dapatkan misalkan dengan hubungan relasi. Kesepian itu adalah satu siksaan atau penderitaan yang tidak terperikan. Ya, kemudian dia akan berusaha menjalin hubungan yang begitu intens karena tidak ingin bahwa relasi-relasi atau hubungan-hubungan itu hilang. Kemudian orang juga kadang-kadang melakukan kompromi dan melakukan apapun untuk orang-orang yang bisa membahagiakannya. Ketika temannya meminta sesuatu, ya apapun dilakukan gitu ya, pasangannya dan segala macam. Dalam kenyataannya, dalam pengalaman saya, kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang mungkin lebih sederhana. Sepanjang kita bisa memikirkan dan mensyukuri apa yang kita miliki. Misalkan ya, mungkin bangun pagi, kemudian bisa buang air gitu ya ke kamar mandi, nongkrong di kamar mandi di WC, itu bisa memberikan orang kebahagiaan gitu. Bisa ngobrol, ketemu dengan orang gitu. Teman yang sudah lama ngobrol ngalor ngidul, berbicara nostalgia, cuma ditemani oleh secangkir teh gitu ya, atau kopi panas, kopi hangat, kopi hitam ataupun kopi putih. Ngobrol gitu dengan orang-orang yang suportif dan kita bisa menjadi diri sendiri, itu bisa memberikan kita kebahagiaan. Orang mungkin tidak merasakan atau kadang-kadang tidak mengakui bahwa misalkan nikmat sehat itu adalah salah satu sumber kebahagiaan juga. Itu adalah harta yang paling utama. Di zaman pandemi seperti ini ya, mendapatkan oksigen susah. Kemudian banyak orang yang meninggal gitu. Kita diberikan umur lebih panjang 1 hari, 2 hari. Itu merupakan satu kebahagiaan. Kadang-kadang tidak kita hitung. Privilege mungkin yang sebetulnya kita miliki, tapi tidak pernah kita syukuri, tidak pernah kita anggap penting karena selama ini mendapatkannya dengan taken for granted, secara cuma-cuma tanpa melakukan usaha apapun. Kebahagiaan itu bisa kita raih dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Ngobrol dengan keluarga, main dengan anak yang sudah punya anak ya, atau kongko dengan teman-teman, atau hanya sekedar jalan kaki. Sering dicurhatin oleh istri saya, kan istri saya di rumah terus gitu ya, cukup waktu untuk bisa menikmati dirinya sendiri gitu ya, bisa punya me time, waktu untuk bisa melakukan hal apapun yang ya sekedar mungkin mendengarkan musik, makan enak ya. Makan enak juga tidak perlu mahal gitu, kadang-kadang makan makanan yang sederhana, murah, sehat, itu juga bisa memberikan kebahagiaan. Jadi sebetulnya banyak sekali sumber kebahagiaan, namun kadang-kala
kita tidak mensyukuri atau tidak bisa mengapresiasi apa yang kita miliki. Hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan kita yang sangat membahagiakan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua saya kira kadang-kadang kita juga tidak mempersulit mendapatkan kebahagiaan karena kita terlalu sering membanding-bandingkan kondisi kita dengan orang lain gitu ya. Jadi misalkan ada tetangga yang beli mobil baru, ya, kemudian kita tidak bahagia gitu, padahal kita hidup dengan penuh kenyamanan selama ini meskipun misalkan tidak punya kendaraan yang mewah gitu. Membanding-bandingkan mempersulit kita untuk mendapatkan kebahagiaan atau merasakan kebahagiaan ya. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa rumput tetangga itu selalu terlihat lebih indah gitu ya, padahal mungkin hama orangnya lebih banyak gitu ya, atau cara perawatannya juga lebih complicated, sementara kita punya yang kita miliki itu tidak kurang satu apapun. Kemudian kan ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa don't compare your middle with someone's beginning gitu. Jadi karena setiap orang sebetulnya punya sejarahnya masing-masing, punya timelinenya masing-masing, punya pencapaiannya masing-masing, dan itu akan seiring sejalan dengan usaha dan juga keputusan-keputusan yang dia buat dalam kehidupannya gitu ya. Ya, pilihan karir gitu ya, pilihan hidup gitu ya, pilihan pasangan hidup dan tidak akan sama antara satu orang dengan yang lain gitu. Jangankan mungkin kita orang yang berbeda orang tua, bahkan seorang anak yang kembar sekalipun yang lahir dari rahim yang sama pada waktu yang sama gitu ya, itu memiliki jalannya masing-masing, tidak akan pernah ada ujung. Nah, sebetulnya tidak pada tempatnya kita membandingkan apapun yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh orang lain ya. Kemudian yang ketiga, kita juga kehilangan kebahagiaan kita dari hal-hal yang sederhana ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang memang tidak bahagia atau tidak memiliki mindset worldview positif terhadap dunia ini, sehingga mereka kesulitan untuk melihat sisi positif dari dunia ini. Nah, kalau kita misalkan dikelilingi oleh orang-orang yang berpikiran negatif, selalu melihat segala sesuatunya dari sudut yang ya salah gitu, yang kekurangan, akhirnya ya kita juga akan terbawa pada suasana yang melihat kacamata dalam kacamata. Seperti inilah, kalau kita berjalan di siang hari kemudian pakai kacamata warna hitam, ya, tarik panas matahari pun masih kelihatannya ini kayaknya suasana sore-sore seperti itu. Jadi perspektif itu juga penting. Mungkin ada baiknya kita mengambil jarak dengan orang-orang yang mungkin memiliki akses negatif seperti itu, dan kita hidup ataupun bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif, sehingga kita juga mendapatkan vibes-nya gitu ya, mendapatkan kemampuan untuk bisa melihat sisi positif dari segala hal. Karena sebetulnya berpikir positif itu satu skill yang harus kita pelajari, yang harus kita pertahankan. Karena ya pikiran negatif atau overthinking itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ada sebuah ayat yang mengatakan, "Janibu kasirum minaz-dzanni fa inna ba'dadz-dzanni ismu." Berpikir negatif itu lebih mudah daripada berpikir positif. Dan karena itu memang otak reptil katanya ya kalau dalam psikologi. Karena itu adalah insting untuk bertahan hidup. Tapi kemudian itu yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa menikmati hidup ini atau tidak mendapatkan kebahagiaan. Cobalah kita misalkan diskusi, ada teman yang suruh bilang apa saja kekurangan kamu, wah kita bisa mengelis ya, atau suruh ngeritik orang lah, apa sih kekurangan dari misalkan pidato si A ataupun kata-kata si A, wah kita bisa menjadi kritikus yang sangat ulung. 10-20 kesalahan bisa kita temukan, tapi ketika kita diminta untuk memberikan apresiasi gitu ya, memberikan penilaian baik kepada diri sendiri sekalipun, kadang-kadang kita tidak bisa memberikan apresiasi yang pantas dan secukupnya gitu. Ada kecenderungan untuk memberikan underestimate kepada diri sendiri. Itu yang membuat kita juga yaitu tidak melihat hal-hal yang baik yang terjadi pada diri kita sendiri, kemudian mengeluh, berkeluh kesah, dan tidak bisa memiliki kebahagiaan. Saja sih ini celotehan malam-malam ya terkait dengan kebahagiaan. Jadi sebetulnya bahagia itu sederhana, bisa kita dapatkan dari hal-hal yang ada di sekitar kita selama kita mampu mensyukuri dan mengapresiasi apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sering membandingkan dengan orang lain, dengan pencapaian orang lain, karena itu tidak akan membuat kita bahagia.
Kita punya jalannya masing-masing, kita punya standar dan pemaknaan kebahagiaan yang kita miliki, yang kita harus tentukan sendiri. Dan yang ketiga, mungkin kita harus dikelilingi oleh orang-orang yang positif, karena mereka akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur dan melihat berbagai anugerah yang sudah kita miliki, dan dari situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Itu saja, mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat, dan ya ini sebetulnya pesan buat diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini jika kalian merasa kontennya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.